Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kerjasama antara Ruang Taktik dan Si Paham Bola yang didukung oleh SCTV Sports. Di video kali ini, kita akan analisis big match IPL yang mempertemukan dua tim London, Chelsea versus Arsenal, dengan skor 0-1 untuk kemenangan The Gunners. Ini merupakan kekalahan kedua Graham Potter secara beruntun setelah sebelumnya dikalahkan oleh mantan timnya, Brighton. Dari skor laga ini memang terlihat ketat, namun dilihat secara keseluruhan laga, Arsenal sangat mendominasi. Dari statistik berikut, The Gunners menguasai semua aspek. Anak asuh Arteta unggul possession 56%. Memang nggak terlalu mencolok, namun penguasaan bola Arsenal sempat mencapai 63% sebelum terjadinya gol. Dari chance creation, The Gunners unggul jauh dengan total 14 tembakan, berbanding Chelsea yang hanya mampu lepaskan 5 tembakan. Nilai XG Arsenal pun cukup tinggi, 2,11. Atau gampangnya secara statistik, seharusnya Arsenal bisa mencetak 2 gol. Lantas apa yang membuat tim asuhan Arteta ini bisa begitu mendominasi tim asuhan Graham Potter? Dan bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim menggunakan formasi yang sama, 4-2-3-1. Di kubu Chelsea, Graham Potter menurunkan Loftus-Cheek dan Jorginho sebagai double pivot. Di depannya ada trio Havertz, Mount, Sterling yang menopang Auba sebagai ujung tombak. Di kubu Arsenal, mereka tampil dengan skuad utamanya. Jika dibandingkan dengan starter di laga sebelumnya di mana mereka membantai Nottingham Forest dengan kemenangan 5-0, hanya ada satu perubahan, yakni di posisi left back. Tomiyasu digantikan oleh Zinchenko yang sudah pulih dari cedera. Salah satu yang membuat Chelsea kalah dalam penguasaan bola adalah Arsenal yang menerapkan high pressing dengan intensitas tinggi kepada back-back Chelsea saat mereka akan melakukan build up. High press Arsenal diterapkan menggunakan man-oriented press dengan shape 4-2-3-1 atau 4-1-4-1, tergantung pergerakan atau mekanisme yang ada dalam lapangan. Gabriel Jesus akan melakukan angle press kepada center back atau kiper Chelsea yang menguasai bola. Tujuannya mengarahkan serangan lawan ke satu sisi. Dua winger Arsenal akan melakukan press kepada dua fullback Chelsea, dan Odegaard marking Jorginho. Saat Loftus-Cheek ikut turun untuk menambah opsi progresi, Granit Xhaka akan mengikuti, sehingga opsi progresi ke tengah benar-benar ditutup oleh Arsenal. Sementara Partey lebih menjaga ruang di belakang blok press Arsenal tadi. Chelsea merespon dengan Havertz yang kerap bergerak turun untuk jemput bola dan sebagai konektor ke lini depan. Namun selain untuk jemput bola, pergerakan Havertz ini juga bisa sebagai decoy atau pancingan yang menarik pemain Arsenal keluar dari posisinya. Seperti di klip berikut, Havertz yang drop menarik Zinchenko keluar dan membuka ruang bagi Sterling yang dijadikan target direct build up dari kiper. Selanjutnya, ia akan bergerak vertikal, mengekspos ruang Saliba yang melebar menekan Sterling. Pun begitu, sebetulnya di banyak momen, Chelsea kembali kesulitan menghadapi pressing Arsenal yang begitu intens dan rapi. Terlihat dari statistik Mark Stats berikut, 10 kali Arsenal bisa rebut possession dari Chelsea di area pertahanannya, yang mana 3 diantaranya menjadi peluang. Selain high press, high turnover atau kehilangan bola di area tinggi ini juga dihasilkan dari counter press yang diterapkan oleh Arsenal yang juga beberapa kali mampu patahkan counter attack Chelsea. Yang menjadi catatan positif, Arsenal mampu konsisten melakukan high press dengan intensitas yang kurang lebih sama di babak kedua. Dengan high press dan counter press Arsenal ini, Chelsea nggak banyak melakukan serangan ke pertahanan Arsenal. Struktur pertahanan Arsenal juga cepat untuk reshape atau kembali ke bentuknya. Ditambah dengan dua wingernya yang track back semakin menumpuk pemain Arsenal di lini pertahanan yang menyulitkan Chelsea. Total, The Blues hanya melepaskan 5 tembakan.
3 di antaranya berhasil diblok oleh pertahanan Arsenal dan hanya 1 yang on target. Duo Saliba dan Gabriel juga sukses meredam serangan Chelsea. Bek Arsenal terutama Saliba sangat tenang di belakang, mampu membaca serangan lawan dan melakukan duel dengan baik. Ini juga yang membuat Chelsea buntu. Saat build up, Arsenal akan membentuk shape 3-2 atau 2-2. Dinamis tergantung pada press yang dilakukan oleh Chelsea. Ben White bisa stay di belakang sejajar dengan 2 center back, membentuk 3 back, ataupun naik ke area yang lebih tinggi jika Chelsea bertahan sangat dalam. Sedangkan Zinchenko lebih banyak bergerak masuk ke tengah sebagai inverted fullback, sejajar dengan Partey. Zinchenko sebagai inverted fullback bisa menjadi tambahan opsi progresi di tengah. Namun Chelsea bisa mengatasinya dengan wingernya yang narrow atau rapat dengan attacking midfielder, melakukan man-oriented press dan menutup akses ke Partey dan Zinchenko. Begitu Arsenal merespon dengan baik. The Gunners balik mengekspos man-oriented press Chelsea dengan winger yang narrow dan fullbacknya nggak naik karena terikat oleh winger Arsenal, menjadikan ada ruang di area half space dan sayap untuk center back Arsenal step up melakukan progressive carry atau membawa bola ke depan. Skema mengekspos man-oriented Chelsea ini juga dilakukan Arsenal, terutama di sisi kiri serangan. Diawali dengan counter movement yang dilakukan dengan Xhaka yang naik dan Gabriel Jesus turun, mampu menarik back Chelsea naik untuk mengikutinya dan menjadikan fullback Chelsea dalam situasi 2 versus 1 dengan Xhaka dan Martinelli. Selain itu, Martinelli juga melakukan diagonal run, mengikat fullback Chelsea dan buka ruang bagi Zinchenko untuk overlap. Dengan peran Zinchenko sebagai inverted fullback yang masuk ke tengah tadi, menjadikan Xhaka bisa lebih advance untuk naik membantu serangan Arsenal. Ia kerap memposisikan dirinya di area half space kiri Arsenal. Di area tersebut, Xhaka akan bergerak untuk mengekspos gap atau ruang di antara fullback dan center back Chelsea. Dengan pergerakannya, ia bisa dijadikan opsi passing secara langsung ataupun sebagai decoy atau pancingan untuk mengikat pemain Chelsea dan buka ruang bagi Martinelli guna melakukan cut inside. Gol Arsenal di laga ini memang dicetak dari situasi set piece. Namun jika dilihat sebelumnya, situasi bola mati Arsenal di laga ini terlihat sudah ada pattern atau terpola. Dimulai dari situasi throw in, Arsenal beberapa kali melakukan lemparan panjang atau long throw in dengan menargetkan Gabriel di area yang dekat. Di situasi bola mati yang lain seperti free kick atau corner kick, The Gunners juga terlihat sering menargetkan area yang dekat. Juga yang terlihat di gol sematawayang Arsenal di laga ini. Corner yang dilepaskan oleh Saka menargetkan area yang dekat. Terlihat movement dari Saliba yang bergerak ke tiang dekat dan Gabriel yang mendekat ke mulut gawang. Bola yang sudah dalam posisi rendah gagal dijangkau oleh Saliba. Pantulannya pun gagal dihalau oleh pemain Chelsea yang dengan mudah di-tap in oleh Gabriel. Sebelum itu, ia lepas dari marking Azpilicueta. Arsenal kembali ke puncak dengan kemenangan ini, sedangkan Chelsea melorot ke peringkat 7 sementara. Performa seluruh tim pada laga ini bisa dibilang buruk dalam menghadapi Arsenal yang terlihat lebih matang. Selain high press yang menyulitkan bangun serangan Chelsea, ruang taktik memilih Saliba dan Gabriel sebagai pemain yang layak mendapatkan kredit. Jika konsisten, dua pemain ini bisa menjadi kunci kokohnya pertahanan Arsenal bersama Ben White.